Baik, saat ini kami kelompok praktikum keamanan cyber akan mempresentasikan tugas dari praktikum keamanan cyber. Dengan saya, Mailan Moninke, dengan NIM 210211060006. Selanjutnya dengan saya Putri Rantung dengan NIM 210211060247. Sekarang saya akan mendemokan part yang pertama, yaitu pertama-tama kita membuka terminal. Kemudian kita masukkan ping G4 www.cisco.com. Jika sudah, kita masuk pada part yang kedua, tracing a route to a remote server using traceroute. Pertama-tama kita akan menambahkan traceroute www.cisco.com. Selanjutnya kita akan menyimpan output menjadi text file dengan menggunakan tanda lebih besar dari. Di sini kita akan tambahkan traceroute, kemudian www.cisco.com lebih besar dari. Untuk mengubah output menjadi text file, kita akan menambahkan .txt. Ini kita dapat melihat file tersebut sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan menghubungkan ke website RIR
Di sini kita akan menggunakan website dari Eropa. www.it.com. Berikut hasil outputnya. Pada part yang ketiga, kami tidak bisa mengakses link tersebut. Oleh karena itu, kita akan lanjut pada part yang keempat. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan pada tugas modul 4, yaitu mata kuliah praktikum keamanan cyber dengan modul 4 yaitu network dan protokol jaringan. Pada part 3 ini kita akan masuk pada trace route and remote server using web-based trace route tool. Jadi di sini pada buka web browser pada virtual machine dan arahkan ke ini halaman www.monitis.com/traceroute. Oke, kita buka dulu. Oke. Nah, perhatikan kalau kita masukkan alamat ini, maka dia akan mengarah ke halaman TeamViewer. Jadi ini bukan untuk mengarah ke halaman Visual Trace Route. Nah, di sini saya sudah mendapatkan link asli untuk kita melakukan Visual Trace Route, yaitu pada website gsuite.tools/traceroute. Jadi domain website yang pada modul yaitu www.monitis.com/traceroute itu tidak mengarah ke Visual Trace Route Tool. Oke. Di sini pada langkah B yaitu memasukkan beberapa website, misalnya www.google.com dan press Start Test. Nah, jadi pada ini kita akan coba pada domain google.com dan kita klik trace. Kita tunggu. Nah, di sini kita mendapatkan trace route pada halaman google.com dengan alamat IP yaitu 172.217.2.46. Di sini terdapat host, terdapat hostnya itu gateway dengan alamat IP-nya dengan waktunya itu dalam milli per second. Jadi kita mendapatkan spesifikasi alamat IP pada domain google.com. Nah, di sini pada bagian C kami sudah menjawab tidak selalu menempuh jalur terpendek dari sumber ke tujuan. Dan pada bagian reflection juga kami sudah menjawab. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada lab Introduction to Wireshark. Kita masuk pada part 4, install dan verifikasi Mininet topologi.
kita paste ini kok. Kodenya itu sudo lab support cyberops.py. Kita buka terminal. Ini kita paste aja. Dan enter. Password cyberops. Enter. Oke, maka dia akan sudah membuat. Ya, di sini kita masukkan perintah exterm 1. Ini kita minimize dulu. Kemudian exterm 2. Enter. Nah, juga sudah ada. Oke. Selanjutnya at the prompt on node 1 ketikkan ifconfig. Nah, pada node 1 ini kita klik, kita masukkan input ifconfig. Demikian juga pada node 2 ifconfig. Selanjutnya kita masuk pada part yang kelima, yaitu capture and analyze ICMP data in Wireshark. Oke, pada step 1, sudah. Pada bagian A, pada node 1, enter Wireshark GTK. Kita masuk di sini. Pada Wireshark 1, kita masukkan perintah Wireshark GTK dan kita tunggu sampai terbuka aplikasi Wireshark. Kita kan aja. Kita kemudian in the Wireshark window under the capture heading select the H1. Ini kita pilih ini. Kemudian kita klik start. Selanjutnya pada node 1 masukkan enter. Kita kembali lagi ke node 1. Kita klik enter. Kemudian kita ping min c. Kemudian ping min c 5 10.0.0.12. Enter. Maka akan terlihat di sini hasilnya, yaitu pada yang tadi kita terping yaitu 10.0.12 ini ya. Selanjutnya navigate to Wireshark window, click stop to stop the packet inspection. Kita klik ini stop. Kemudian kita klik ICMP and the filter field. Kita klik di sini ICMP, kemudian kita klik apply. Maka dia akan otomatis mengurutkan protokol ICMP pada Wireshark. Selanjutnya, if necessary, click the first ICMP request. Yang pertama ini kita klik. Kemudian the setting, klik the arrow up. Kita klik ini, Ethernet 2, destination, kemudian source. Notice the column has satu. Klik the arrow untuk melihat destination. Apakah source MAC address sama dengan satu interface?
search MAC address, search. Satu. Oke. Untuk pertanyaan ini nanti kami akan jawab. Pertanyaan pada bagian G, kita akan masuk pada step yang kedua. Examine the captured data on the remote LAN. Oke, kita masuk lagi ke sini. Kemudian di sini kita ketikkan lagi extern H4 dan R1 extern R1. Oke. Selanjutnya in the node H4 enter ifconfig di sini pada R1 juga sama ifconfig start a new Wireshark capture. You can also click start button on. Oke. Pada Wireshark ini setting. Oke. Kita tutup dulu. Kita ke sini. Oke, ini kita close aja. Oke, kita buka lagi Wireshark-nya. Start a new Wireshark, capture anak 1. You can also thanks. Kita cari dulu pengertiannya. Oke. Apakah kita buka dari sini aja ya? Oke, pada satu lagi kita ketik lagi Wireshark GTK dan oke, di sini tidak ada ya. Oke. Ping H4 from H1. Simulated sambat jarak. Ping H4 dari H1. Oke, kita lihat ya. Di H4 tadi. Oke, di sini ada 1, kita enter. Ping start, kemudian kita ping lagi H1 ping C5.172.16.0.40 enter, maka dia akan muncul lagi dengan paket yang diterima. Oke, review ini kita jawab nanti ya pada laporan pada bagian E.
Oke. Nah, pada terminal tadi kita ketikkan quit. Oke. Sudah. Kemudian done. To clean up the process, sudo mn min c, sudo mn min c cyber ops. Oke, membersihkan. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk pada lab using Wireshark to examine Ethernet frames. Oke. Pada part 6, examine the header fields in an Ethernet dual frame. Oke. In part 1, review the Ethernet. Oke. Examine 3, oke. Oke, what is significant about the content? Oke, ini kita cari aja jawabannya. Ini di sini, oke, set. Apa step 2? Gak ada, guys. Oke. Config. Oke. Oh, beda kan? Oke. Oh, beda, cuy. Pusing. Sama, aduh. Oke, selanjutnya segmen the header. Oke, bentar ya. Oke, untuk ini nanti kami akan jawab. Selanjutnya part 7. Use Wireshark to analyze Ethernet frames. Oke, kita masuk lagi pada terminal. Copy lagi. Masuk pada terminal lagi. Ini kita clear. Ini kita paste lagi di sini. Oke, langsung aja extern H3, enter. Oke, ada. Oke, on H3, enter net start min R. Net start min R. Enter. Oh, sorry, typo. Net start. In the from, oke, I config. Oh, salah ya. Config dulu. Oke. Net start min R. Oke, sudah ya. Selanjutnya, what is the IP address for the host H3? IP address pada host H3 yaitu, kita bisa lihat di sini, IP addressnya 10.0.0.0. Ini kita
10.0.0. Oke, di terminal boleh enter ARP min n. ARP min n. Kemudian ini terminal window boleh enter ARP. Kenapa tidak ada ini? Analis ARP min n. Ini kok tidak ada? Oke, bentar. Clear the ARP cache. Tidak ada ya? ARP min n. To display, oke. Berarti tidak ada ya? ARP min n to display, pokoknya tidak ada. Oke. Selanjutnya ARP need hostname ARP min d 10.0.11. No ARP entry, berarti tidak ada ya. Kemudian di sini kita buka Wireshark, GTK dan oke, bentar aja. Oke, kita pilih ini, klik start. Oke, selanjutnya from the terminal ping H3 ping. Oke. Ping min c 510.0.0.1. Oke, udah ya. Selanjutnya apply ICMP. Apply. Examine the first. Ini top, ini middle, ini bottom. Okay, the first frame is okay. Ini kemudian Ethernet source in packet switch top section clicks frame address the line blue. Okay. Oke, ini kami akan jawab nanti pada bagian C dan D. Selanjutnya dan juga C, D, E nanti akan kami jawab pada laporan. Oke, you can click any line. Click the internet control message. Internet control message.
Oke, udah ya. Klik the next frame. Oke, nanti kami akan jawab pada bagian G. Kemudian the new data in the list page and this. Oke, tapi kita gonna klik baris. Oke. Klik the next frame. Data type 8. Put the device and MAC address is displayed in destination. Satu. Destination. What is destination? Oke, berarti ini source-nya. Sorry. Sorry. Ini 10.0.0.13 itu source-nya, destination-nya yaitu ini 10.0.0.0.1. Save. Control message protocol. Click the next frame. Okay. Oke lah, nanti kami lanjut. Engkau baik, segala suku budaya dan bahasa, generation to generation.
Oke. Ntar ini tadi sampai mana ya? So bingung ini. Tadi sampai di hati apa tadi cuma hati setelah kita jauh gitu. Using workshop to examine ini topologi. Oke. Oke. Bingung cok masuk mana ini. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan pada step 6, yaitu start a new capture in Wireshark pada lab using Wireshark to examine Ethernet frames. Di pada step 6 ini kita akan membuat mulai capture pada node H3. Sini saya sudah membukanya. Kemudian pada ini start new capture, continue with shaping, kemudian pada H3 kita ping 172.16.0.40 menit enter. Oke, sudah minimize, kemudian kita SMP, kita apply. Sini sudah SMP semua. Kemudian pada ini kita lihat pada ini pada frame pertama Ethernet 2 destination 52 bit B2 57 B3A D7 2B. Kemudian ini untuk destination, sorry kita cut. Pada source-nya itu 3A 7E 3A 7E 73
34C CE31. Kemudian pada destination tadi ini. Kemudian kita copy dulu, kemudian kita lihat di sini perbedaannya apa alamat IP, alamat IP sumber dan oke. Untuk ini nanti kami akan jawab pada step 7, pertanyaan pada step 7. Pada step 7, destination dan source akan kami jawab nanti setelah video ini dengan memperhitungkan hasil yang ada dari sini. Oh, apa ini kak? Oh, IP-nya ini. IP-nya source. Kita jawab sekarang aja. 10.0.0.0.13. Kemudian untuk destination 172.16.0.40. Kemudian ini kita coba cari lagi pengertiannya dalam bahasa Indonesia. Bandingkan alamat ini dengan alamat yang Anda terima. Satunya alamat yang berubah adalah alamat IP address. Mengapa alamat IP? Oke. Ini kami jawab nanti aja untuk ini compare this address dan reflection. Kemudian kita masuk pada lab yang baru, yaitu using Wireshark to observe the TCP three-way handshake. Next. Kemudian Mininet eksternal 1H4. Kita minimize dulu. Kemudian di sini extern 1. Baru extern H4. Kemudian start the web browser on H4. Oke, on H4. Ini kita copy. Oh, kita klik aja pada H4. Oke, /home /analyst /home /analyst lab.support.file /scripts /rec server start .sh. Kemudian pada H1 Firefox dan oke. Enter dulu.
Kemudian start the web browser on H4. Home analysis. Pada H4 tadi kita jalankan ini. Oke, selanjutnya after the Firefox open, this capture will stop after capturing 50 packets. Internal H1 pada H1 kita klik yang baru, yaitu TCP-dump negatif I H1 ETH0 min V min C 50 min W Oke. W/home analysis/capture.pcap. After start quickly to kita mengarahkan ke sini. Coba buka satu tadi. Nah, setelah itu terbuka nginx, welcome to nginx. Jadi pada alamat ini kita ketika kita mengarahkan ke alamat IP ini, dia mengarahkannya ke halaman nginx. Dan kita lihat kembali pada node H1 dengan 50 paket yang tercapture dan 55 paket yang diterima secara filter dan tidak ada paket yang di drop by kernel. Oke, selanjutnya pada part 9, press enter to see start Wireshark to node 1. Oke, pada sini kita membuka lagi Wireshark GTK dan enter. Oke, kan aja. Selanjutnya in Wireshark ke klik file, open and select the at home/analysis. Home/analysis capture.pcap. Open. Nah, ini kita telah membuka capture.pcap. Apply a TCP filter. Oke, di sini kita klik TCP, kemudian kita apply. Nah, maka di sini kita lihat ke protokol TCP dan HTTP yang akan muncul. Selanjutnya pada step 2, klik the arrow of the transmission control. Oke, pada bagian ini kita klik ini, kemudian
transmission control protocol. Oke, TCP. Oke, tidak usah dari sini aja. Ada source port. Oke. Ada ethernetnya juga. Oke. Selanjutnya klik the arrow. Transmit, klik the arrow. Ini saya masih kurang paham images. Oke, kemudian pada transmission kita masuk pada flags. Kemudian kita scroll ke bawah. Pada bagian flags. Pada bagian flags ini kita ginikan lagi. Oke. Coba kita perbesar ya. Apakah bisa? Oh, nggak bisa. Oke, ini adalah bagian flags. Ada ya seperti itu. Selanjutnya pada langkah selanjutnya buat the TCP source port number. TCP source port number. Oke. 41872. Ini 41872. Will the classify. Copy aja ya. Kemudian kita artikan di sini. Bagaimana Anda mengklasifikasikan port number? TCP destination on port number. TCP destination. What the TCP destination number? Berapa nomor port tujuan TCP? Port tujuannya 80. Kemudian bagaimana Anda mengklasifikasikan? Oke, itu nanti what is flag, what is relative, berapa nomor relatif. Oke, kita cek lagi pada bagian flags. Oke, nanti ini kami jawab aja yang bagian ini melalui berdasarkan yang dari sini. Oke. Selanjutnya pada bagian D, select the next packet. What is the value of the source on the... Ini apa artinya? Oke, bentar. Berapa nilai port sumber dan tujuan? Oke, pada ini source-nya sini tadi source destination source port source portnya 1872 destination ini contoh 80. Oke. Ini kami akan jawab juga berdasarkan yang ada dari sini. Dan pasti akan kami jawab yang berdasarkan yang telah kami buat pada video ini. Selanjutnya, finally select the third packet in the one sheet. Oke, ini juga kami akan jawab selanjutnya. View the packets using TCP dump. Oke, kita masuk pada part yang ke-10. Untuk yang belum terjawab,
Kami pasti akan menjawabnya setelah video ini dan berdasarkan yang dari sini yang telah kami buat dari video. Oke, pada part 10, view the package using TCP/DAM. Open a new terminal Windows. Oke, ini kita minimize. Ini kita minimize. Minimize. Ini kita minimize juga. Kemudian kita buka terminal baru, yaitu dengan pesan main TCP/DAM. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian using the manual page. Oke. TCP/DAM. Oke, ada ya. To search. What does? Oke, ini apa? Kita artikan dulu ini. Kemudian untuk mencari halaman manual Anda menggunakan. Oke, supaya cepat. Dan ini ini kami juga jawab nanti setelah video ini berdasarkan yang di sini. Selanjutnya navigate to terminal to use to start. Oke. Oke, di sini kita diminta untuk melakukan quit pada ini. Cuman karena di sini kami masih belum menjawab, kami belum melakukan quit karena kami belum menjawab yang bagian sebelumnya. Jadi kami belum mau quit dan melakukan sudo mn-c. Untuk reflection juga kami akan jawab setelah video ini, yaitu dengan mengisikan bagian yang masih belum. Oke, dengan demikian pada lab using Wireshark Windows using Wireshark to observe the TCP 3-way handshake. Pada lab baru kami akan masuk pada lab berikutnya. Terima kasih telah menonton. Kami pada video selanjutnya kami akan masuk pada lab yang baru, yaitu Exploring Nmap. Baik, pada saat ini kita masuk pada bagian lab Exploring Nmap. Langsung saja pada part 11. Bagian A, Start CyberOps Workstation. Dan membuka. Pada part 11 kita langsung saja tunggu blank kita. Pertama-tama kita langsung masuk saja ke terminal. Kemudian pada terminal kita masukkan main nmap. Oke,
Oke, baik. Sudah muncul seperti yang ada pada modul 4. Dan di sini ada pertanyaan, what is Nmap? Dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nmap atau Network Mapper adalah alat sumber terbuka untuk eksplorasi jaringan dan audit keamanan. Selanjutnya, what is Nmap used for? Nmap digunakan untuk apa? Nmap dirancang untuk memindai jaringan besar secara berulang meskipun berfungsi dengan baik terhadap host tunggal. Kita langsung next saja pada bagian D. Selanjutnya pada bagian D kita ketik example dan tekan enter. Nah, sudah seperti pada modul 4. Di sini kita akan menjawab pertanyaan, apa perintah Nmap yang digunakan pada example 1? Perintah yang digunakan yaitu Nmap min A min T4 scanme.nmap.org. Kemudian apa yang dilakukan min A? What does the suite min A do? Di sini yang dilakukan min A yaitu untuk mengaktifkan OS dan deteksi versi, pemindaian script, dan traceroute. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan min T4? Yang dilakukan min T4 yaitu untuk eksekusi lebih cepat. Selanjutnya kita masuk pada bagian F. Jika sudah selesai, kita ketik Q.
Baiklah, saya akan mendemokan part yang ke-12. Itu di sini diminta untuk menambahkan nmap dan seterusnya. Di sini kita karena sedang running, baiklah, di sini saya akan menemukan part yang selanjutnya, yaitu part yang ke-12. Di sini kita akan menambahkan nmap ini kita akan menunggu hasil runningnya. Nah, di sini sudah ada hasil runningnya. Dan kita bisa melihat di sini ada pertanyaan, which ports and service are open. Nah, di sini kita bisa lihat ada 21 TCP open, FTP, dan seterusnya. Dan 22 TCP open, dan seterusnya. Selanjutnya, with selanjutnya, for each of the open ports record of software that is providing the service. Kita bisa lihat selanjutnya di pertanyaan ini kita bisa melihat FTP versus FTP PD dan SSH Open SSH. Selanjutnya, what is the operating system? Nah, ini bisa kita lihat di sini hasilnya. Kemudian kita masuk pada task scan your network. Di sini diminta untuk menambahkan if config dan bisa dilihat di sini hasilnya. Kemudian kita lanjut pada proses yang selanjutnya, yaitu kita akan menambahkan nmap. Kita tunggu saja untuk mendapatkan hasil running-nya.
Maaf, tadi ada kesalahan. Di sini kita akan menambahkan nmap. Selanjutnya ini kita sudah masuk pada taks yang ketiga. Di sini diminta untuk tambahkan nmap min at4 scan mi nmap.lg. Di sini kita sudah menambahkannya dan berikut adalah hasil runningnya. Sekarang kita masuk pada lab using Wireshark to examine DP-DNS capture. Di sini kita diminta untuk menambahkan if config selanjutnya. Pada langkah selanjutnya kita akan menambahkan berikut hasil runningnya. Kemudian pada yang part yang ke-C, selanjutnya di sini kita akan menambahkan netstat_r. Selanjutnya kita masuk pada part yang ke-14. Sini kita akan menambahkan sudo wireshark gtk. Nah, di sini sudo wireshark ketika command not found. Jadi kita bisa lihat saja pada dokumennya di sini. Selanjutnya kita lanjut pada
part yang ke-15. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan tugas topik 4 pada praktikum keamanan cyber. Di sini saya akan melanjutkan pada lab yang selanjutnya, yaitu lab using Wireshark to examine a UDP DNS capture. Di sini kita lihat terdapat objektif, background atau skenario, dan resource yang dibutuhkan yaitu CyberOps Location Virtual Machine dan akses internet. Kita masuk pada part 13, open a terminal. Part 13 yaitu record VM's IP configuration information. Open a terminal in the VM, enter ifconfig. Nah, kita masuk pada CyberOps. Kita buka terminal emulator. Di sini kita masukkan perintah ifconfig, enter. Maka di sini akan menampilkan IP address yaitu ini, dan MAC address yaitu ini, dan juga bisa terlihat di sini yang di bawah juga terdapat sama, itu IP address, ada loop, ada ya, bisa diperhatikan di sini ya. Selanjutnya di sini saya sudah menjawab pertanyaan yang terdapat di kolom tabel. IP address-nya itu 10.0.2.15 sama seperti yang di sini dengan netmask 255.255.255.0. Itu berarti dia berada di subnet mask ke-24, berarti /24. Selanjutnya kita masuk pada bagian B. After the terminal, enter CAT, berarti ini kita copy dan kita copy, kemudian kita paste di sini, kemudian kita enter. Di sini akan terlihat resolver configuration file. See resolver count for details. Ini terdapat name server yaitu 8.8.4.4 dan juga satu lagi yaitu name server dengan IP 209.165.200.235. Kemudian selanjutnya pada langkah C kita masukkan perintah netstart min-r. Jadi di sini kita klik netstart min-r, kemudian enter. Maka di sini akan terdapat destination, gateway, genmask, flux, MSS Windows, dan IRT iFace. Di sini terdapat destination default yaitu gateway dengan nilai gateway 0.0.0.0 dan nilai genmask 255.255.255.0 dan terdapat destination pada IP 10.0.2.0 dengan gateway 0.0.0 dengan genmask 255.255.255.255. Selanjutnya kita masuk pada part ke-14, use Wireshark to capture DNS queries and response. Pada terminal kita diminta untuk masukkan perintah sudo wireshark gtk. Di sini sudo wireshark min gtk. Kemudian enter. Sini dia minta password. Passwordnya itu CyberOps. Kemudian kita enter. Kita akan tunggu. Ya, oke kan aja. Maka di sini akan terbuka Wireshark. Selanjutnya in the Wireshark select enp 0s3 from the interface dan klik start. Ini kita pilih enp 0s3, kemudian kita start. Kita tunggu. Selanjutnya after selecting the device, klik start to capture, open out web browser. Kemudian kita buka web browser pada CyberOps ini, yaitu ini. Di sini kita diminta untuk memasukkan domain www.google.com. Oke, sudah terbuka ya. Di sini kita masukkan www.google.com. Kita hapus, sini kita ke sini, kita ke sini. Enter. Kita berhasil. Selanjutnya
Press enter to continue. Oke, kita tunggu. Kemudian pada Marisa kita lihat. Oke. Oke, apakah sudah? Di sini terlihat ada banyak ya. Oke, selanjutnya yaitu klik stop to the stop Waychact capture when you see. Oke, di sini kita sudah lihat gambar halaman Google, berarti di sini kita klik stop saja. Oke, kita masuk pada part 15, analyze, capture, DNS or UDP package. In the Waychact main windows, type DNS. Di sini kita klik DNS, kemudian kita apply. Oke, sudah. In the terminal, type ping www.google.com. Oke, coba lagi. Ini enter. Oke, ping www.google.com. Di sini. Oke, ada ya. Oke. In the package list. Oke, sembari itu kita buka lagi terminal baru. Kita klik sudo waychact gtk cyber sini kita klik start, kemudian pada web browser kita klik lagi Google www.google.com. Di sini lagi link. Oke, sudah. Ini kita stop. Di sini DNS. Baik. Selanjutnya ini dan frame 13. Oke. Selanjutnya step 2, examine the fields. The ports. Oke. Pada baris pertama dan 72 byte data. Oke, di sini pada frame 13 terdapat 84 bytes. Oke, selanjutnya baris Ethernet 2 menampilkan alamat MAC. Oke, di sini kita lihat
Oh, dia ngoping terus nih guys. Oke. Oke. Selanjutnya, apakah alamat source MAC address sama dengan record dari part 1 pada virtual machine? Jawabannya ya, sesuai. Alamat MAC address sesuai dengan yang telah direcord pada part 1. Can you identify the IP and MAC address? Oke. Untuk pertanyaan ini yang ada dalam tabel, kami akan menjawabnya sesuai dengan yang ada di sini yang telah kami demokan setelah video ini agar kami bisa menyesuaikan. Kemudian pada D. Oke, kita lanjut aja. Dan ini juga record your exact result in the table. Ini kami akan juga jawab sebentar setelah video ini dan berdasarkan video demo yang kami lakukan di sini. Oke, selanjutnya examine the field and response package. Oke, next. Ini juga kami jawab nanti pada bagian B. Oke, reflection juga apa keuntungan menggunakan UDP? Apa keuntungan menggunakan UDP dibandingkan TCP sebagai protokol jaringan? Sebenarnya ini bisa aja kita cari di Google supaya nggak keliru. Oke. Jadi di sini UDP memiliki kinerja yang jauh lebih cepat dengan menggunakan UDP. Penerima tidak perlu mengecek paketnya. Oke. Untuk reflection kami akan jawab juga sekaligus yang belum terjawab semua di sini. Namun kami pastikan jawaban yang kami buat di sini sesuai dengan apa yang kami lakukan pada video ini. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya pada video berikutnya. Terima kasih dan akan saya lanjutkan kemudian. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan tugas topik 4 praktikum keamanan cyber itu pada lab using WXAC to examine TCP and UDP capture. Kita langsung saja masuk pada demonya pada part ke-16 yaitu identify TCP header, fields, and operation using WXAC FTP session capture. Pada step pertama, kita diminta untuk membuka Wireshark capture melalui terminal emulator pada CyberOps workstation. Sini saya sudah masuk pada CyberOps dan saya juga telah login. Kita buka pada terminal. Sini kita masukkan perintah sudo wireshark gtk, kemudian kita enter passwordnya CyberOps. Oke, kita tunggu, kita okekan aja. Kemudian kita diminta untuk menjalankan np0s3 interface ini. Kita diminta untuk menjalankan start ini. Kemudian kita start. Kemudian kita copy ini pada terminal baru. Buka terminal lainnya. Karena pada terminal pertama itu sedang menjalankan Wireshark, jadi tidak bisa kita quit. Sini kita klik ini. Kemudian kita enter. Kemudian kita akan login menggunakan Anonymous. Kemudian kita enter. Enter lagi, no password. Oke, di sini kita tidak bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya karena di sini loginnya itu valid, artinya itu loginnya gagal. Karena di sini mungkin versi CyberOps workstation yang saya gunakan ini berbeda dengan yang ada di modul. Jadi kita tidak bisa melanjutkannya. Kita tidak bisa mendownload file readme file karena di sini kita gagal login, gagal masuk sebagai user.
Kita juga tidak bisa mendownload file get readme karena kita tidak bisa login. Oke, selanjutnya kita masuk pada langkah yang kelima. Langkah yang kelima di sini Oke, selanjutnya kita masuk pada pada langkah kelima kami sudah mendapatkan nilai IP-nya, yaitu di sini kami sudah menjawabnya dengan nilai IP 192.168.1.17. Bisa diperhatikan pada tabel ini kami sudah menjawabnya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah dan pada informasi SYN ACK message kami juga telah mendapatkan nilai IP address, destination IP address, source port number 21, destination port number, dan sequence number, acknowledgement number, header length sebesar 32 bytes, dan window size 8192. Oke, ini juga kami sudah pada regarding ACK message, kami sudah menjawabnya. Dan muncul satu pertanyaan, yaitu how many other TCP datagrams contain a SYN bit. Nah, jadi jawabannya itu satu paket pertama yang akan dikirimkan host awal TCP yang ada di sini akan dikirimkan host pada awal sisi TCP. Oke, selanjutnya tidak ada lagi langkah. Oke, jadi pada terminal baru ini kita quit aja. Kita clear. Di sini kita buka lagi ini, kita copy ini karena kita masuk pada part 17 identify. Ini kita paste di sini, kemudian kita enter, passwordnya CyberOps, kita enter. Kemudian kita disuruh membuat H1, H2, extern, H1, H2. Kemudian kita enter. Kesini akan muncul node H1 berbesar ya. Oke, ada ya. Node H1 ini, kemudian node H2 ini, node H1 ini. Kemudian in the terminal H1 ini, mana ya H1 ini? Ini kita minimize dulu untuk H2, kita masuk pada H1. Kita kopikan pesan ini. Kita kopikan perintah ini ke dalam H1. Kemudian sini tadi ini, kemudian kita copy sini. Tidak bisa copy, jadi kita ketik saja /home. /home /analyst. Kita buka kita masuk pada node H1 analis / Oke, di sini itu this
this file contains my TFTP data titik, kemudian gini, kemudian oke, run enter ya. Itu this file contains my TFTP data /srv /tftp /my ftp data. Enter. Kemudian set get /srv /tftp /my tftp data. Kemudian kita enter. Oke, ada ya di hasilnya ini. Kemudian on H2 create pada H2 pada H2 ini kita maximize dulu H2 create a text touch my tftp data. Enter. Mari saya ketikkan. Oke, pada H1 kita buka lagi. Pada H1 ini ini H1 kita buka Shark GTK dan from the edit menu scroll down from the edit terus preference. Ada nggak ya? Lah, mana nih? Edit, scroll down, and select. Expand protokol. Ada tuh. Ini. Select protokol. Select UDP. Elemen OPQRST. Kemudian validate, kemudian kemudian starter fly. Tunggu dulu. Box and click
apply dan oke. Oke, kemudian start ini, start. Kemudian start FTP sini. Oke, berarti dari kita kasih di sini. Start FTP dari 2 ke 1. Oh, berarti ini dari H2. Kita klik perintah tftp 10.0.0.11 winc get my tftp data. Kita perhatikan di sini. Oke, ada. Kemudian stop the website capture and filter tftp. Oke, stop. Kemudian tftp. Kemudian kita klik apply. Oke, ada ya, ini yang satu. Oke. Oh, cuman stop. Oke, ini untuk ini di FTP. Oke. Kemudian use the 3 TFTP package to your table and enhance records. TFTP saya di sini cuman berapa ya? 1, 2, 3. Oke, ada 3 ya. Ada 3 TFTP di sini. Selanjutnya kita lihat UDP user datagram protocol. Oke, ini user datagram protocol. Oke, search port number di sini karena saya sudah coba sebelumnya, yaitu jadi saya ini kayak ganti lagi dengan yang sekarang 58372 dengan destination portnya itu 69, sudah sesuai dengan UDP message. UDP message length 30. Oke, search destinationnya sudah sesuai. UDP message UDP lengthnya 32 ya, sesuai. Oke. Dan UDP checksum checksum 0 kali F708. Berarti di sini kita ganti 0x708 dengan status correct.
Benar, muncul satu pertanyaan setelah tabel tadi, yaitu how does UDV verify datagram integrity. Nah, jadi sebuah checksum dikirim data diagram UDP dan nilai checksum datagram dihitung ulang setelah diterima. Jika checksum yang dihitung sama dengan checksum yang dikirim, maka datagram UDP dianggap lengkap. Di sini saya juga sudah menjawab UDP. Oke, di sini kita sesuaikan dengan yang tadi yang ada di sini 58372. 58 tunggu. UDP checksum UDP Oke, di sini kami sudah menjawabnya. Nah, untuk reflection kami akan jawabnya setelah video ini. Coba kita artikan dulu ya artinya. Dia jaringan agak lelet. Oke. TCP, UDP. Oke. Lab ini memberikan kesempatan untuk menganalisis operasi protokol TCP dan UDP dari sisi FTP dan TFTP yang diambil. Bagaimana cara TCP mengolah komunikasi secara berbeda dari UDP? Nah, oke, jadi untuk reflection ini kami akan jawab setelah video ini dan sesuai berdasarkan apa yang telah kami buat di sini. Oke. Nah, di sini pada step 4 pada langkah terakhir pada terminal kita diminta untuk nge-quit. Dan di sini kita klik sudo mn-c cyberops. Oke. Sudah ya? Oke. Jadi sekian video dari saya. Dan untuk video selanjutnya terakhir akan masuk pada lab using Wireshark to examine HTTP dan HTTPS. Kita akan masuk pada video selanjutnya dengan saya sendiri. Terima kasih.